Cara membuat seseorang mengingatmu terus-menerus itu bukan cuma 1 2 hari dia ingat kamu, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dia masih mengingat kamu. Tentunya hal yang baik ya, bukan hal yang buruk. Saya masih ingat banget sampai hari ini, udah tahun 2024. Tahun 2003, 2004, 2005, atau 2006. Zaman-zaman saya SMA. Saya masih ingat banget teman saya namanya Irma. Masih ingat banget, teman baik. Nah, saya nggak bisa lupa sampai hari ini karena ada beberapa hal yang baik yang dia lakukan. Dan setelah 2006 sampai sekarang udah nggak pernah ketemu lagi. Udah puluhan tahun nggak pernah ketemu lagi. Tapi saya masih ingat kebaikan orang ini dan masih bisa ngebayangin flashback beberapa puluh tahun lalu. Jadi penting sekali. Nah, pertanyaan, bagaimana caranya? Ini penting sekali. Apalagi kalau teman-teman dalam berteman ataupun membangun kedekatan atau menjalin satu hubungan, ini penting sekali. Oke? So, 5 cara membuat seseorang mengingatmu terus-menerus. Yang pertama, tolonglah dia. Itu penting sekali. Tolonglah dia. Ini sangat penting. Ya, ada satu cerita yang menarik sekali. Saya berharap teman-teman menyempatkan waktu untuk dengarkan ini. Jadi ada satu anak kecil, ya, dia hidup dalam kesusahan yang begitu luar biasa. Ya, dia biasanya mengetuk dari satu pintu ke pintu yang lain untuk mengharapkan mendapatkan makanan karena memang dia kelaparan. Ya, jadi dari satu pintu ke pintu waktu dia masa kecil dia meminta-minta. Dan satu kali dia saking laparnya, begitu laparnya, dia dengan gemetar dia mengetuk pintu dan dia meminta makan. Dan yang punya rumah itu membukakan pintunya dan memberikan dia segelas susu dan tentunya makanan juga. Dan dia tidak bisa lupa orang tersebut yang memberikan dia segelas susu dan makanan. Selang beberapa waktu, puluhan tahun, maka orang tersebut yang pernah memberikan susu dan makanan, selang beberapa puluh tahun, maka orang tersebut mengalami sakit penyakit yang mesti dioperasi. Dan di kampung itu atau di tempat itu tidak ada dokter yang sanggup mengoperasi itu. Dan disarankan untuk ke kota yang maju. Ya, dan anaknya berkata, dari mana uang untuk bisa dioperasi orang tuanya. Nah, dibawalah ke kota besar untuk diadakan operasi sesegera mungkin. Dan dibawalah ke rumah sakit itu, dioperasi, dan operasinya itu berhasil. Ini anaknya ketakutan luar biasa. Dengan apa dia akan membayarnya? Dan datanglah bilnya, datanglah untuk pembayarannya. Bukan bil ya, tapi untuk pembayarannya. Dan sambil gemetar, ini anaknya membuka gimana dia mau membayar itu. Dia cek begitu besarnya biaya itu, begitu gedenya, dan dia tidak mungkin bisa membayar operasi orang tuanya. Tapi di bawah
nominal itu ada tulisan lunas dibayar. Tambahannya adalah segelas susu lunas dibayar. Ternyata teman-teman, dokter spesialis yang mengoperasi orang tuanya itu adalah anak itu yang dulu pernah ditolong. Dia berkata, segelas susu lunas dibayar di bawah pembayaran untuk administrasi rumah sakit. Apa artinya? Tolonglah seseorang, maka kebaikan itu akan datang cepat atau lambat. Dan itu yang membuat orang akan terus mengingatmu. Bukan masalah jumlah besarnya, berapa sih harga susu segelas, tapi itu mampu membuat orang mengingatmu terus menerus. Yang kedua adalah tegurlah dia. Tegurlah dia tentunya dengan cinta kasih, bukan dengan emosi, bukan dengan arogan. Tegurlah dengan cinta kasih. Apabila kemudian orang itu tersadar dia salah dan hidupnya berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, maka dia akan mengingat ada seseorang yang menegur dia, yaitu kamu. Sehingga dia sekarang jadi lebih baik, dan lebih baik. Dan dia tidak akan pernah melupakanmu. Ini yang disebut dengan hutang budi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah semangatinlah dia. Siapa tahu ada orang yang hampir menyerah hidupnya. Mungkin juga sudah berpikir yang aneh-aneh. Tapi datanglah kamu. Kamu menyemangatin dia. Kamu kasih kata-kata semangat, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang membangkitkan semangat. Dan akhirnya dia semangat kembali. Dan hidupnya menjadi lebih baik. Hidupnya menjadi luar biasa. Dan dia akan mengingat kamu sampai kapanpun. Ada hutang budi. Itu yang ketiga. Yang keempat, dukunglah dia. Siapa tahu orang tersebut membutuhkan dukungan. Mungkin orang-orang menjauhi dia. Mungkin orang-orang meremehkan dia. Tapi kamu datang untuk mendukung dia. Dan itu tidak akan mungkin dia lupakan. Semua orang menjauhi dia. Tetapi kamu datang untuk mendukung dia. Dan ini akan dia ingat seumur hidupnya. Dan ini yang membuat kamu itu akan diingat terus. Dan yang terakhir, cobalah dengarkan dia. Kadang-kadang gini, kadang-kadang orang gak butuh uang kita. Kadang-kadang orang gak butuh fasilitas kita. Kadang-kadang orang butuh didengarkan. Coba dengerin dia. Dia hanya pengen cerita aja. Dia hanya pengen curahkan isi hatinya. Itu aja. Kadang-kadang dia gak butuh nasihatmu. Dia hanya butuh dengerin. Udah. That's it. Hanya itu aja. Dia butuh didengarkan. Nah, kalau kamu bisa jadi pendengar yang baik, ini akan membuat kamu diingat terus-menerus. So, saya berharap 5 cara ini membuatmu menjadi pribadi yang terbaik, yang diingat terus-menerus karena kebaikanmu. Oke? Tetap semangat. God bless you.